هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat hidayah dan taufik, nikmat Allah SWT menyampaikan kita dan mengeluarkan kita dengan bulan suci Ramadan, kesempatan yang luar biasa yang telah Allah SWT berikan kepada kita, nikmat beribadah di bulan suci Ramadan, yang dengan nikmat taufik Allah tersebut kita bisa menjalankan berbagai ketaatan selama bulan suci Ramadan, bahkan sampai hari ini. Kalau bukan karena taufik dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan bisa melakukan lagi kita ke masjid yang mulia ini. Karenanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat taufik tersebut, yang dengannya kita alhamdulillah bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal yang harus kita syukuri lagi adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menjalankan ketaatannya setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Karena di antara tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan adalah kita konsisten menjalankan ketaatan setelahnya. Karena Ramadan bukan ajang untuk mengejar prestasi ibadah. Ada sebagian orang menjadikan Ramadan itu sarana untuk mengejar prestasi ibadah. Setelah keluar dari bulan suci Ramadan, ibadah tersebut ditinggalkan, seakan-akan ibadah itu hanya musiman. Kita saksikan bagaimana masjid-masjid mulai berkurang isinya setelah keluar dari bulan suci Ramadan, dan orang-orang yang konsisten di dalamnya adalah orangnya itu aja. Saya menyaksikan di sini di Ramadan kemarin terawih satu itu penuh ya masjidnya yang ikhwan dalam. Setelah Ramadan sudah kembali lagi seperti semula sofnya. Padahal sholat subuh kita hari ini yang kita jalankan setiap hari jauh lebih baik dan lebih besar daripada sholat tarawih yang kita kerjakan. Karenanya taufik dari Allah SWT kita bisa konsisten, itu nikmat luar biasa, dan itu tanda indikator bahwasanya ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT. Karena di antara tanda atau indikator ibadah seorang diterima oleh Allah SWT, dia akan dimudahkan untuk lanjut melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ibadah ketaatan itu akan memanggil saudara-saudara yang lainnya. Demikian juga ke dosa dan maksiat, dia akan menyeret pelakunya ke dosa dan maksiat yang lainnya. Karena ketika kita alhamdulillah bisa istiqamah, ketika di bulan Ramadan semangat baca Al-Quran, setelah Ramadan dia tidak meninggalkan Al-Qurannya, dia masih terus bisa membacanya walaupun tempo qiraahnya berkurang, tapi dia istiqamah melakukannya, tidak tinggalkan sama sekali. Ini tanda insya Allah tilawah Al-Quran yang Ramadan diterima oleh Allah. Yang tetap menjalankan qiyamul lail, sholat witirnya seperti Ramadan, konsisten tidak meninggalkan, itu insya Allah itu tanda kalau tarawih-tarawihnya qiyamul lail sama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang lainnya, ketaatan yang lainnya. Bagaimana dia bisa berusaha menjaga pandangan dan lisannya ketika Ramadan, maka setelah keluar bulan Ramadan dia tetap menjaga itu. Bagaimana dia rajin bersedekah ketika di bulan suci Ramadan, seperti Ramadan tidak tinggalkan ibadah tersebut, dan begitu seterusnya. Itulah insya Allah indikasi bahwasanya ibadah kita di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang dia setelah Ramadan dia tinggalkan ibadahnya, seakan-akan musim ibadah sudah lewat sehingga dia tidak beribadah lagi, ini bisa jadi tanda ibadahnya yang tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya
Kita berdoa kepada Allah SWT dan ini merupakan kebiasaan para salafus saleh, kebiasaan mereka setelah Ramadan, bahkan sampai 6 bulan setelah Ramadan mereka tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah agar ibadah mereka selama bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal saleh kita khususnya di bulan Ramadan dan menyampaikan kita kembali di bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah risalah yang ringkas, risalah kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid yang beliau beri judul 21 Faidah fi Siyami Sitti Syawal. Fi Siyami Sitti Syawal, 21 faedah tentang puasa 6 hari bulan Syawal yang mana kita saat ini berada di dalamnya. Dan ini termasuk di antara usaha kita agar kita bisa istiqomah setelah Ramadan, yaitu kita berusaha bersegera untuk menjalankan ibadah yang satu ini, itu ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan insya Allah di kesempatan hari ini kita akan membacakan untuk satu faedah yang beliau tulis ini yang berkaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, apa-apa yang terkait tentang adab-adabnya dan hukum-hukumnya dan yang lainnya. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, beliau rahimahullah ta'ala menulis Syawal syahrul mubarak wa syahrul ta'ah. Bulan Syawal adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan bulan Syawal adalah bulan ketaatan. Fahu bidayatu ashhuril haji fihi siyam sitt wa qada i'tikaf liman fatahu wa syahrun nikah wa i'faf bil halal. Pada bulan Syawal, Syawal itu adalah permulaan dari bulan-bulan haji. Permulaan dari bulan-bulan haji, dan pada bulan tersebut ada syariat puasa 6 hari. Dan di bulan Syawal ada waktu di mana orang-orang untuk mengqadha i'tikafnya bagi yang terlewat yang sempat i'tikaf ketika Ramadan. Dan bulan Syawal adalah bulan nikah. Beliau menyebutkan di sini Syawal, bulan Syawal adalah bulan awal mula permulaan bulan haji. Apa aja bulan haji itu hadirin? Bulan berbeda ya antara bulan haram sama bulan haji. Beda. Kalau bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab, 4 bulan. Kalau bulan haji 3, Syawal, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah berurutan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa maksudnya? Kenapa Syawal termasuk bulan haji? Maksudnya artinya apa? Kalau orang yang mau haji, orang kalau mau berangkat haji, dia boleh masuk ke Mekah. Mulai masuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji itu dari bulan Syawal boleh. Jadi kalau orang dia mau haji tamattu misalnya, tamattu itu kan dia umrah dulu, kemudian dia tahallul, kemudian dia nunggu masuk ke hari haji dia tahallul berikut, dia ihram berikutnya. Nah orang kalau dia mau tamattu misalnya, kalau ifrad yang mungkin terlalu lama ya, kalau ifrad bisa aja, kalau yang mau ifrad dia haji ifrad bisa saja, tapi dia mungkin akan susah ihram selama ini. Orang kalau tamattu dia berangkat haji masuk ke Mekah dari awal Syawal boleh. Jadi dari awal Syawal dia berangkat ke Mekah, dia niat mau haji tamattu, dia ihram, dia umrah dulu, kemudian tahallul, kemudian dia nunggu di Mekah sana sampai nanti tanggal 8 Dzulhijjah dia ihram lagi untuk haji. Boleh seperti itu. Dari awal Syawal sudah masuk bulan haji dan itu boleh. Dan bagaimana kalau orang yang mau haji tamattu dia masuknya di akhir Ramadan, 10 hari Ramadan, boleh nggak? Nggak boleh, tidak sah. Karena Ramadan belum masuk ke bulan haji. Itu makanya bulan Syawal ini bidayah asyhuril haji, permulaan awal mula bulan haji. Jadi boleh dia masuk ke Mekah untuk memulai ritual hajinya itu, haji tamattu.
karena tamattu dia bertahalul selain tidak pakai pakaian biasa, dia stay di Mekah sampai nanti dia ihram yang kedua kali untuk haji, boleh. Jadi dari awal Syawal sudah boleh masuk ke Mekah untuk haji. Yang pertengahan Syawal, akhir Syawal, Dzulqa'dah boleh. Kemudian dalam syariatkan puasa 6 bulan, puasa 6 hari, puasa 6 hari bulan Syawal yang terkenal. Dan di bulan Syawal ini tempat orang qadha i'tikaf di sini qadha. Dan Rasulullah SAW pernah melakukannya ketika beliau tidak sempat i'tikaf di bulan Ramadan, beliau mengqadha i'tikaf tersebut di bulan Syawal. Jadi bagi yang dia bisa i'tikaf cuma kalau mungkin ada unsur karena mungkin dia sakit atau yang lainnya, dia mengqadha i'tikaf di bulan Syawal. Dan Syawal merupakan syahrul nikah. Kata beliau, Syawal adalah bulan nikah. Jadi dianjurkan, disunahkan untuk menikah di bulan Syawal. Jadi kalau ada rencana mau nikah, ya diatur waktunya di bulan Syawal boleh. Atau mungkin ada yang mau nikah lagi, sekarang nikah mau ngasih di Syawal. Iya Pak Boy. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, yushra'u lil muslim siyamu 6 ayyamin min Syawal ba'da Ramadan. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk puasa 6 hari bulan Syawal setelah Ramadan. Fahuwa sunnatul mustahabatin wa ilmu wajibah. Dan puasa 6 hari bulan Syawal hukumnya sunnah mustahabah dan tidak wajib. Fadluha 'azim wa ajruha kabir. Fadilahnya sangat besar dan demikian juga pahalanya sangat besar. Puasa 6 hari bulan Syawal. Yang ketiga, beliau menyebutkan man shama 6 ayyamin min Syawal ba'da Ramadan. Barang siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal setelah bulan Ramadan, kutiba lahu ajru siyami sanah kamilah. Dicatatkan baginya pahala puasa setahun penuh, setahun full. Bagi yang puasa 6 hari bulan Syawal, dia tercatat pahalanya menjalankan ibadah full setahun. Kama sahha dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu 6 min Syawal, kana kasiyam dahar." Barang siapa yang puasa Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia mengikutinya dengan puasa 6 hari bulan Syawal, kana kasiyam dahar, maka dia seakan puasa selama setahun penuh. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kita juga mungkin sudah sering dengar hadis ini. Di antara fadilahnya, dan ini yang kita bicara, orang yang dia puasa Syawal 6 hari setelah Ramadan, maka dia seakan puasa itu setahun penuh. Kalau bagaimana kalau orang yang menjalankan itu terus setiap tahun dia konsisten puasa Ramadan, puasa Syawal, puasa Ramadan, puasa Syawal, terus berpuluh-puluh tahun, maka seakan-akan dia berpuluh tahun untuk puasa full dan pahalanya. Dan ini fadilah yang sangat luar biasa. Kemudian dari Allah SWT diberikan kita momen-momen bonus, khususnya bagi umat Nabi Muhammad SAW, kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Allah bukakan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya pendek-pendek ini. Umur Nabi Muhammad pendek-pendek, kesempatan ibadahnya tidak banyak, tapi Allah bukakan kesempatan-kesempatan seperti ini untuk memperbanyak bekal kita menuju akhirat. Allah lipat gandakan amal saleh. Allah berikan momen-momen spesial seperti Lailatul Qadar, 10 hari pertama bulan Hijjah, kemudian juga ibadah yang pahalanya sangat besar seperti ini. Kemudian yang Allah berikan kepada kita, tinggal kita menyambut hidayah Allah ini, kemudian kita menjalankannya. Dan ini juga butuh taufik dari Allah SWT. Betapa banyak kaum muslimin yang jangankan puasa Syawal, Ramadan aja tidak puasa, apalagi puasa Syawal. Kadang dia jalan puasa Ramadan dengan berat, terpaksa. Suruh puasa lagi 6 hari bulan Syawal, bingung dia puasa lagi nih. Alhamdulillah Allah mudahkan bagi sebagian kaum muslimin yang rutin menjalankan ibadah seperti ini.
Dan ini nikmat luar biasa Allah SWT berikan fadilah bagi orang yang betul menjalankan ini. Bersyukur kepada Allah karena banyak orang yang tidak bisa menjalankannya. Karena utamanya sangat besar. Seakan kita puasa setahun penuh. Kemudian yang keempat, beliau Habibullah menyebutkan bahwa fassara dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Nabi SAW menafsirkan hadis tadi seakan-akan puasa setahun penuh itu maksudnya apa? Apa maksudnya? Kenapa terhitung puasa setahun penuh? Bagaimana itu hitungannya? Nabi SAW menafsirkan sendiri ucapan tersebut. Di sini disebutkan riwayat hadis dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadan fa syahrun bi 'asharati ashhur." Barang siapa yang puasa Ramadan sebulan, maka seakan dia puasa 10 bulan. Wa siyamu sittati ayyamin ba'da fitri bi syahrain. Dan puasa 6 hari setelah Idul Fitri itu terhitung 2 bulan. Pada dikatakan usia di sana, maka itu terhitung sempurna puasa setahun. Ramadan terhitung 10 bulan, yang 6 hari terhitung 2 bulan. Kenapa demikian? Bagaimana hitungannya bisa seperti itu? Nah, Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-An'am, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha." Allah SWT berfirman, barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka baginya 10 lipat pahalanya, dilipat gandakan menjadi 10. Sebagaimana tadi kita sebutkan, bagaimana baiknya Allah SWT pada umat ini. Allah lipat gandakan setiap kebaikan yang kita kerjakan menjadi 10 kali lipat. Dan ini umum berlaku untuk ibadah apapun yang kita kerjakan ketaatan, pahalanya bagi umat ini Allah lipat gandakan menjadi 10. Kita berzikir, zikir kita itu terhitung 10 kali lipat. Kita sholat, sekali sholat maka terhitung seperti 10 kali sholat. Makanya ketika Isra Mi'raj sebetulnya dalam hadis Nabi SAW pertama kali disyariatkan 50 kali sholat. Kemudian beliau minta potongan, minta keringanan sampai jadi 5. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, "Hiya khamsun wa hiya khamsun." Sholatnya 5, tapi dia seperti 50 kali sholat. Dia dilipat gandakan sampai 10 kali, jadi 5 sholatnya ada 5 waktu itu saat kita sholat 50 kali kan Ustaz. Dan ini berlaku untuk semua amal soleh. Kita sedekah 10.000, kita seakan sedekah 100.000. Kita sholat sunnah sekali seperti sholat sunnah 10 kali. Dan semua amal soleh lainnya berdasarkan firman Allah tadi, satu kebaikan kita datangkan maka Allah akan memberikan 10 kali lipat pahalanya. Dan ini antara kemudahan yang Allah berikan kepada umat ini, umat yang umurnya pendek-pendek ini. Pahala kita dilipat gandakan. Makanya sudah seperti ini Allah mudahkan bagi umat ini, dimudahkan beramal, dilipat gandakan, kemudian timbangan keburukannya di akhirat masih lebih berat daripada kebaikannya. Ini orang kebangetan istilahnya, sudah kebangetan. Allah mudahkan agar dia bisa memperbanyak pahala. Kemudian yang kelima, beliau menyebutkan idza qala qa'il, kalau ada yang berkata, "Siyam sittati min Syawal tudha'afu 'ashra amthaliha kama tudha'afu hasanatu 'umuman." Puasa 6 hari bulan Syawal dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, sebagaimana dilipat gandakan pahala secara umum. Fa mizatu siyamina idzan, kalau gitu apa istimewanya puasa Syawal? Apa istimewanya dengan puasa 6 hari bulan Syawal kalau emang itu hitungannya dilipat gandakan menjadi 10 dan jadi hitungannya jadi 2 bulan 6 hari, jadi 60 hari, sebagaimana dilipat gandakan amal-amal lain. Apa yang membedakan? Apa istimewanya? Bukankah sama kalau dia puasa 6 hari di bulan Dzulqa'dah? Bukankah sama kalau dia puasa 6 hari di bulan Dzulhijjah, 6 hari juga sama hitung 2 bulan di bulan Muharram, sama hitungannya? Apa yang membedakan? Apa spesialnya? Beliau berkata, jawabannya di sini paling tidak ada 2 seperti para ulama. Apa yang menjadikan puasa Syawal itu spesial?
tidak sama dengan puasa yang lainnya. Pokoknya sama-sama dilibatkan kami di 10 kebaikan. والجواب صار عن فقهاء من الحنابلة والشافعية بأن صوم 6 أيام من شوال بعد رمضان يعدل الصيام بسنة فرضا. علماء فقهاء حنابلة، علماء Hanbali, ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwasanya puasa 6 hari bulan Syawal itu pahalanya menjadi puasa setahun penuh itu ibarat dia puasa wajib, bukan puasa sunnah. Jadi ibarat dia puasa wajib selama setahun penuh. Dan ini luar biasa. Kita tahu bagaimana amalan wajib itu tidak akan bisa disandingkan atau dibandingkan dengan amalan sunnah. Mau sebanyak apapun amal sunnah yang kita kerjakan, tidak akan bisa menandingi kualitas dan keutamaan dari puasa wajib. Mungkin kalau kita tahu bersama hadis bahwasanya barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, sholat subuhnya jauh lebih baik dari itu. Sholat subuhnya tidak akan bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya, jauh lebih baik dari itu. Tidak mungkin amalan ibadah sunnah lebih baik daripada amalan wajib, tidak mungkin. Karena dalam hadis qudsi Nabi SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabba 'alayya mimma aftaratuhu 'alayhi." Tidak ada seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, yang lebih aku cintai daripada mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang aku wajibkan kepada dia. Yang paling Allah cintai kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang Allah wajibkan. Amalan wajib itu yang Allah cintai. Baru yang setelahnya ya amalan-amalan sunnah. Yang paling Allah suka kita kerjakan itu amalan wajib. Makanya amalan wajib ini tidak bisa dibandingkan sama amalan sunnah, pahalanya tidak akan sama. Dan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan keutamaan puasa 6 hari bulan Syawal seperti puasa setahun penuh itu adalah seperti puasa setahun penuh puasa wajib. Dan ini fadilah yang sangat luar biasa. Kita sarankan puasa wajib sama setahun penuh. Kemudian jawaban kedua disebutkan para ulama. Kenapa yang menjadikan puasa 6 hari ini spesial dibandingkan di bulan lain padahal sama-sama dilipat dengan 10 kali lipat pahalanya? Jawabannya adalah menyelenggarakan ibadah puasa 6 hari bulan Syawal adalah sunnah tersendiri, ibadah tersendiri yang dapat pahala di situ. Ketika dia menyegerakan 6 hari ini di bulan Syawal puasanya, itu ibadah tersendiri, sunnah tersendiri yang dia dapat pahala dari menyegerakannya. Berbeda kalau dia puasa 6 hari bulan yang lain, tidak mendapatkan pahala khusus, pahala spesial karena dia menyegerakan ibadah tersebut. Bulan Syawal ini adalah sunnah tersendiri yang dia dapatkan keutamaannya karena dia bersegera. Dan ini di antara bukti yang menunjukkan orang itu ibadahnya di bulan Ramadan itu diterima adalah dia bersegera menjalankan puasa 6 hari ini, bersegera semangatnya, tidak malas-malasan, tidak bingung nyari-nyari hari, segera dia bergegas mengerjakannya. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan min fawaid siyam sittin, di antara faedah puasa 6 hari bulan Syawal, ta'widun nafs alladhi hasala fi siyam fariidat Ramadan, adalah untuk menutupi, menggantikan kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di puasa wajib kita di bulan Ramadan kemarin. Yang namanya kita puasa Ramadan kemarin, ya ada aja mungkin kita blundernya, ada aja missnya, sehingga kualitas puasa Ramadan kita tidak sempurna 100%. Ya nggak mungkin lah. Kurang mungkin dari dalam kita menjalankannya, kurang semangat, mungkin keikhlasan kurang, mungkin kita kurang menjaga pandangan, mungkin kita kurang menjaga lisan ketika puasa Ramadan kemarin, dan sehingga agak cacat poin-poin dari puasa Ramadan kita. Di antara hal yang membersihkan dosa-dosa Ramadan kita itu dengan zakat fitrah. Itu pertama. Bukan hadis zakat fitrah itu faedahnya untuk membersihkan dosa-dosa kita di puasa Ramadan. Di antaranya juga untuk menutupi celah-celahnya itu dan kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Persekarang hadis Nabi SAW bersabda, "Inna awwal ma yahsabu al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu." Yang akan pertama kali dihisab oleh Allah SWT dari amal solehnya dia dari kiamat, yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka dia selamat. Kalau sholat
sholatnya diaudit oleh Allah SWT, sholatnya dia selama di hidup dunia cacat, dia gagal dalam nilai sholatnya, maka dia akan binasa, maka dia akan rugi. Pertama kali akan dicek oleh Allah sholat kita. Kalau kemudian Allah menyuruh, coba cek hamba ini, kalau dia kurang nilai sholatnya kurang, karena setelah diaudit sholatnya banyak cacatnya, maka Allah serukan, coba cek sholat-sholat sunnahnya untuk menutupi sholat-sholat wajibnya. Maka ntar sholat-sholat sunnahnya itu untuk menambah kekurangan dari sholat-sholat wajibnya, dan ini berlaku untuk ibadah-ibadah yang lainnya termasuk juga puasa. Di puasa Ramadan kita banyak cacatnya, akan ditambah oleh puasa-puasa sunnah kita. Kalau zakat wajib kita kurang, akan ditambah oleh sedekah-sedekah sunnah kita, dan itu seterusnya. Kemudian yang berikutnya, nukil an ba'di ahli ilmi karahiyatu siyam sittin. Dinukilkan sebagian ahli ilmu yang memakruhkan puasa Syawal dan hari. Wa 'alamu bi khashyati i'tiqad al-ba'd annaha min Ramadan. Alasannya mereka khawatir sebagian menganggap ini bagian dari Ramadan, sehingga sebagian ulama memakruhkan. Wassunnah sahihatu aula wa ahqqu bittiba. Kata beliau, sunnah yang sahih, yang sudah jelas dalilnya, jelas hadisnya, lebih berhak untuk kita ikuti. Kita tidak meninggalkan satu amal yang sudah jelas hadisnya, hadis sahih, karena perkataan atau pendapat sebagian ulama. Tidak bisa. Perkataan ulama tidak bisa dibenturkan dengan hadis yang sahih. La tutraku liqawli ahadin kana man kana. Tidak bisa ditinggalkan karena perkataan orang siapapun dia. Perkataan Nabi yang sahih tidak bisa ditinggalkan dengan perkataan atau pendapat manusia yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan al-bad'u fi qada'il fariḍah asra'u fi bara'ati dhimmah. Faman kana 'alaihi ayyam akharaha min Ramadan 'udrin falyabadir ila qada'iha. Menyegerakan mengganti qada Ramadan itu lebih baik dan lebih cepat dia berlepas diri dari kewajiban tersebut. Barang siapa yang punya utang Ramadan karena uzur, maka hendaknya dia bersegera untuk mengqadanya. Fahiyya muqaddamatun ala fi'li mustahabi min haythul umum. Karena secara umum mengqada Ramadan itu lebih diutamakan, lebih didepankan daripada melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Secara umum demikian. Baiknya dia menyegerakan. Kemudian yang 9, faman arada thawab al-wajib fil hadits fa'alaihi an yaqdiya ma 'alaihi min Ramadan awwalan thumma yutbi'uhu sittin min Syawal. Ini yang sering ditanyakan, saya tahu berulang-ulang masalah ini. Barang siapa yang menginginkan, kata penulis, barang siapa yang menginginkan pahala yang tercatat, tertera dalam hadis tadi yang kita baca, barang siapa yang menginginkan pahala tersebut, maka baginya untuk mengqadha utang puasa Ramadan terlebih dahulu, barulah kemudian yang menjalankan puasa Syawal ini. Fadhahiru qawlihi sallallahu alaihi wasallam, inilah zahir dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian yang mengikuti dengan puasa hari bulan Syawal, baru beliau menyebutkan utamanya, maka saatnya dia puasa sebulan, setahun penuh. Dan zahirnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Barang siapa yang puasa Ramadan, kalau dia belum selesai puasa Ramadan, ya maka dia tidak terhitung puasa Ramadan yang tahun itu, belum dia selesai menjalankan puasa Ramadan. Dan ini zahir hadis seperti itu. Kalau dia baru selesai Ramadan masih punya utang, maka itu dikatakan dia selesai menyelesaikan puasa Ramadannya. Sementara Nabi menyebutkan man shoma Ramadan tsumma atba'ahu, kemudian dia mengikuti puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tsumma menyebutkan ada urutan di situ. Kalau dia punya utang berarti dia belum selesai Ramadan. Maka dari sini mayoritas jumhur ulama, dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat, puasa Syawal ini keutamaan yang tertera dalam hadis ini bisa didapatkan jika dia menyelesaikan puasa utama Ramadannya. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Walaupun ada khilaf di sini, ada khilaf. Sebagian membolehkan
membolehkan dia boleh puasa Syawal dulu, tapi pendapat yang lebih kuat ini pendapat mayoritas ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, ulama-ulama yang zaman sekarang juga ulama besar memfatwakan dia harus qada Ramadan dulu baru dia mendapatkan hadis ini. Perlu diperhatikan di sini lagi. Secara umum, seorang kalau dia punya hutang Ramadan itu Allah berikan keringanan dia untuk mengqadanya sampai bulan Sya'ban. Cara demikian boleh dia mengakhirkan qadanya itu nanti belakang-belakangan sampai bulan Sya'ban masih boleh Allah kasih keringanan dia mengganti di sepanjang tahun itu. Dan sepakat ulama akan bolehnya dia puasa sunnah walaupun dia belum selesai mengqada, boleh. Misalnya ada orang yang punya utang puasa, kemudian sampai Muharram dia belum selesai dari utang Ramadannya, kemudian dia pengen puasa 10 Muharram, puasa Asyura, Taswa sama Asyura misalnya, dia masih punya utang puasa, boleh ya? Boleh. Orang dia masih punya utang puasa Ramadan tapi dia pengen puasa Arafah 9 Dzulhijjah, dan itu utamanya paling besar sekali, puasa hari Arafah itu. Maka dia masih punya utang, boleh nggak dia puasa? Jawabannya boleh, walaupun dia masih punya utang puasa. Tapi dalam masalah puasa Syawal ini berbeda. Utamaan yang disebutkan dalam puasa Syawal dan Syawal ini dia terikat dengan menyempurnakan puasa Ramadan dulu. Makanya sebagian besar ulama berpendapat dia harus qada dulu puasa Ramadannya, baru kemudian dia puasa 6 hari, baru dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi. Ini membedakannya. Adapun kalau puasa yang lainnya mungkin dia mau khutbah sibuk puasa sunnah, boleh saja, tidak masalah, diberikan keringanan. Bahkan Aisyah menyebutkan kebiasaan beliau, Aisyah radhiyallahu anha, beliau baru bisa mengqada puasanya di bulan Sya'ban. Aisyah ceritakan sih biasa kalau puasa di bulan Sya'ban karena beliau sibuk melayani Nabi SAW, ingin maksimal dalam melayani Nabi SAW. Tapi untuk bulan puasa Syawal ini, mayoritas ulama menekankan berpendapat dia harus qada dulu. Kemudian berikutnya, la yasihhu jam'u qada Ramadan ma'a sittin min Syawal bi niyatin wahidah. Tidak sah, tidak boleh menjamak niat qada Ramadan dengan niat puasa Syawal. Misalnya ada yang dia punya utang puasa 6 hari, kemudian Syawal dia puasa 6 hari, dia gabung tuh niatnya setiap hari saya pengen puasa sekaligus puasa Syawal. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Kalau dia menggabung niatnya hanya dia terhitung puasa qada saja, tidak terhitung puasa Syawal. Karena tidak boleh menggabungkan antara niat ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Tidak bisa. Maka dia harus mengqada puasa Ramadannya dulu, baru kemudian puasa yang lainnya. Tidak sah dia menggabungkan niatnya. Berbeda kalau amalannya sunnah, boleh. Dalam ibadah yang lainnya nggak boleh. Dalam sholat misalnya, dia mau sholat qabliyah, bahkan 3 sholat sekalipun, dia mau sholat qabliyah, dia masuk masjid, dia mau sholat qabliyah, terus dia niatkan juga sholat tahiyatul masjid, kemudian dia niatkan juga sholat sunnah ba'da wudu, boleh. Insya Allah dia mendapatkan 3 pahalanya sekaligus. Sama sunnah boleh. Tapi kalau antara sholat wajib sama sholat sunnah atau puasa wajib sama puasa sunnah tidak bisa. Karena qada itu dia hitungannya puasa wajib. Ketika dia niat qada puasa, maka statusnya itu di dalam puasa wajib berlaku pada hukum puasa wajib. Artinya dia tidak boleh membatalkan puasa itu tanpa uzur, dosa dia. Orang kalau dia puasa sunnah, dia niat puasa sunnah, kemudian di tengah hari ada yang undang dia makan misalnya, dapat undangan walimah misalnya, dia batalin puasanya untuk mendatangi undangan tersebut, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau dia terlanjur dia mau qada nih, dia ini mau qada puasanya selama nggak boleh dia batalin puasa, karena itu jatuhnya dia wajib. Kalau wanita dia puasa sunnah, kemudian suaminya siang hari ngajak berhubungan, maka dia harus batalkan puasanya itu untuk memenuhi panggilan suaminya. Tapi kalau si wanita ini puasa wajib, dia puasa qada,
nggak boleh dia batalkan puasanya, karena dia hukumnya wajib di situ. Beda antara puasa wajib sama sunnah, tadi bisa disamakan, bisa digabungkan niatnya. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan, yajuzu siyamu sitti mutatabi'ah atau mutafarriqah fi syahr Syawal. Boleh puasa Syawal ini dilakukan di bulan Syawal ini berturut-turut, beruntun 6 hari berturut-turut atau dilakukan secara terpisah, boleh. Ini keringan. Bahkan boleh ya, kalau seorang dia mau melakukan puasa Syawal ini secara terpisah, dia nyari momen-momen tertentu supaya bisa double pahalanya, boleh. Misalnya dia puasa 6 hari ini, Senin Kamis misalnya. Di pekan ini Senin Kamis dapat 2, pekan depan Senin Kamis dapat 2. Poin apa itu? Setelah bahasa Inggris dapat 2 jadi 6. Dia niatkan puasa Syawal plus puasa Senin Kamis boleh, dan insya Allah dia dapat double pahalanya. Dapat puasa Syawal plus dapat puasa Senin Kamis. Atau dia cari waktu tengah bulan. Jadi dia puasa Senin Kamis, terus di tengah bulan dia cari pasti Ayyamul Bid, hari-hari Ayyamul Bid 3 hari, 13, 14, 15. Dia puasa 13-14 niatkan puasa Syawal plus puasa Ayyamul Bid boleh. Insya Allah dia dapat double pahalanya di situ. Seperti itu. Boleh dia lakukan secara terpisah. Dia mau akhirkan nggak apa-apa, mau disegerakan boleh, silahkan. Kemudian yajuzul jam'u fi niyyati bain siyam ayyamil bid wal itsnain wal khamis ma'a siyam sittatin min Syawal yurja lahu husul ajrain jami'an. Ini yang tadi kita sebutkan, poin ini. Boleh digabungkan niat puasa Syawal dengan niat puasa sunnah yang lainnya, boleh. Dia seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan diharapkan dia mendapatkan pahala double. Tapi kalau dia menggabungkan niatnya puasa Syawal sama qadha, nggak boleh, nggak bisa. Dan ini pendapat sebut oleh kibar ulama, akan bolehnya dan diharapkan yang mendapatkan pahala double. Sebagaimana kita contohkan dalam perkara sholat sunnah. Para sholat sunnah boleh kita gabungkan niat, nggak apa-apa, kita mendapatkan double pahalanya insyaallah ta'ala. Bahkan dalam subuh ada larangan khusus. Dalam sholat sebelum subuh itu ada larangan khusus, ada hadis khusus yang menyebutkan larangannya nggak boleh kita sholat tapi di luar 2 rakaat, nggak boleh. Jadi kalau misalnya orang dia subuh, sebelum subuh itu dia mau qobliyah subuh tapi juga pengen ke masjid, dia juga pengen sholat sunnah pada wudu, misalnya dia gabungkan dia ada mengapa? Ada larangan menyebutkan ini nggak boleh sholat berulang-ulang sebelum sholat subuh, itu nggak boleh, cukup 2 rakaat saja. Kemudian yang berikutnya, idza wafaqa siyam sittatin min Syawal yaum as-sabt falau sawmuhu li'annahu lam yasumhu likunihi yaum as-sabt walakinahu samahu li'ajli annahu min ayyamis sitt. Kalau bertepatan puasa 6 hari bulan Syawal itu bertepatan dengan hari Sabtu, maka nggak apa-apa dia puasa hari Sabtu. Karena dia puasa hari Sabtu itu tujuannya untuk puasa Syawal, bukan puasa karena emang puasa dianya puasa di hari Sabtu itu. Kenapa beliau menyebutkan ini? Karena hadis larangan silakan. Jadi ada hadis yang menyebutkan larangan seorang itu dia mengkhususkan puasa dari Jumat saja atau dari Sabtu saja. Ada hadisnya. Kalau hadis larangan puasa khusus dari Jumat saja itu insya Allah masuk akal. Yang hadis Sabtu ini ada perbedaan pendapat. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dia menguatkan hadis ini dan dia tegas dalam masalah ini. Karena dia belum mensahihkan hadis. Dalam hadis tersebut yang beliau sahihkan sebutkan barang siapa yang puasa hari Sabtu kemudian dia tidak puasa hari sebelumnya atau hari setelahnya, maka dia harus batalkan puasanya walaupun dia harus terpaksa menggigit batang pohon untuk membatalkan puasanya. Seperti itu pakai hadis untuk menekankan dia tidak boleh puasa hari Sabtu itu. Makanya kalau orang dia puasa Sabtu doang, dia pengen puasa sunnah, hari Sabtu doang dia puasanya, dia nggak puasa hari terus hari Sabtu hari setelahnya nggak boleh, makruh. Demikian juga hari Jumat. Kalau dia puasa sunnah, dia Jumat tiba-tiba dia puasa di Jumat kita nggak boleh ya. Ada larangannya. Nabi SAW pernah datang ke rumah istrinya, kemudian istrinya mengabarkan kalau dia sedang puasa. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Hal tasumi dan dia mengatakan, kamu kemarin puasa nggak?" Kata istrinya, "Hal tuina tasumi kalian besok kamu tidak puasa?" Istri bilang, "Falte, buka, jangan puasa." Batalkan puasanya, kata Nabi. Ini hadis sahih. Ya orang mengkhususkan puasa dari Jumat itu nggak boleh, ada larangannya, makruh hukumnya.
Tapi kalau dia puasa Syawal ini bertepatan dengan hari Sabtu atau hari Jumat, maka tidak mengapa. Karena dia tujuan puasanya itu bukan puasa karena hari Sabtu atau Jumat, tapi dia puasa Syawal. Demikian juga kalau dia puasa Arafah misalnya, atau dia puasa Asyura bertepatan dengan hari Jumat atau hari Sabtu, boleh dia puasa? Jawabnya boleh, tidak mengapa. Karena dia puasa itu tujuannya bukan puasa Asyura bertepatan dengan Jumat, bukan dia puasa khusus karena yang hari Jumat, ada larangannya. Dan berikutnya beliau berkata, "Man kana 'alaihi qada' Ramadan fastaw'ab al-qada' jami' Syawal kal mar'ati an-nufasa fa innaha tasum ayyam sitti fil qa'dah wa yakun laha ajrun man shamaha fi Syawal li'anna ta'khiraha huna li-darurah." Kalau seandainya ada seorang yang dia punya utang, dia qada puasanya itu sebulan penuh, misalnya karena dia sakit atau karena wanita yang nifas. Misalnya wanita nifas, dia nifasnya dari awal Ramadan, dia nifas, dia lahiran sebelum Ramadan, sehingga Ramadan itu sebulan full dia nifas, dia nggak boleh puasa lagi nifas, maka dia kodok puasa Ramadannya di Syawal full dia kodok sebulan. Nah, atau orang sakit, dia selama Ramadan dia sakit sebulan, akhir Ramadan sehat, dia kodok di bulan Syawal semua puasanya Ramadan, maka orang seperti ini dia boleh puasa 6 hari di bulan Dzulqa'dah, boleh. Dan ini pendapat kibar ulama, boleh dia puasa di bulan Dzulqa'dah. Karena apa? Karena dia ada uzur di situ, dia tidak bisa puasa di bulan Syawal karena dia membawa, silahkan dia puasa di bulan Dzulqa'dah. Ini pendapat kibar ulama seperti Syekh Utsaimin dan guru beliau Syekh Sa'di rahimahullah. Kemudian berikutnya, man kana 'alaihi qada', selesai dulu tanggung ya, beri bahasa tadi nomor 15. Man kana 'alaihi ayyam qada' fala yasumha fi Syawal bila 'udhrin fala yushra' siyam sittin fi Dzulqa'dah wala yahsul lahu hadal ajr li'annaha sunnatun fawwat waqtaha bil 'udhrin. Kalau ada orang dia nggak ada uzur, dia tidak mengqada puasanya sampai 1 Syawal tanpa ada uzur, maka tidak disyariatkan bagi dia untuk puasa 6 hari bulan Dzulqa'dah, nggak bisa, karena dia sudah lewat waktunya. Dia dikasih lowong waktu Syawal untuk qada, kemudian nggak mengqada puasanya, nggak ada uzur, tanpa ada uzur, maka dia kehilangan waktunya, tidak bisa diganti di bulan Dzulqa'dah. Kemudian berikutnya, i'tiqad ghairu sahih, di antara keyakinan yang tidak sahih, i'tiqad ba'd al-awam anna man shama sittan min Syawal fi sanah fala budda an yaltazima shawman kull sanah. Keyakinan sebagian awam, kata Syekh, keyakinan yang salah, yaitu sebagian orang berkeyakinan bahwa siapa yang puasa Syawal maka dia harus konsisten bil-iltizam melakukan puasa Syawal ini di tahun berikutnya, harus dilakukan konsisten. Ini keyakinan yang tidak benar, karena puasa Syawal ini hukumnya sunnah. Dia nggak puasa juga tidak mengapa, dia tinggalkan juga tidak berdosa. Maka keyakinan seperti ini lah, dia tidak bisa tidak ada alasan untuk mewajibkan perkara yang sunnah. Jadi kalau sekarang tahun ini dia mempuasa Syawal, tahun depan dia nggak puasa, silahkan saja, tidak mengapa, tidak ada dosa. Kemudian yang berikutnya, ya'taqidu ba'dun nas anna man bada'a fi sittin min Syawal fa huwa mulzamun bi imanihi hatta tadai. Di antara keyakinan yang salah dari sebagian orang juga, orang-orang meyakini kalau seseorang sudah mulai masuk puasa Syawal itu, dia mulai puasa Syawal, maka dia harus selesaikan sampai 6 hari. Nggak boleh dia tidak selesaikan. Ini keyakinan yang tidak benar, karena ini puasanya sunnah. Kalau misalnya dia niat puasa Syawal cuma 3 hari misalnya, dia nggak selesaikan, atau dia memang masih ada Syawal tapi dia nggak selesaikan, tidak apa-apa, dia tidak berdosa karena hukumnya sunnah, tidak harus diselesaikan. Dia mendapat sebagian juga nggak masalah, maka tidak ada kewajiban dia untuk menyempurnakannya, karena hukum asalnya sunnah, dia tidak jalankan, dia tidak berdosa.
Kemudian yang berikutnya, minal bid'ah allati la asalaha ihtifalu ba'd an-nasi bil yawm ats-tsamin Syawal ba'da itmam as-sitt wa yusammuna Eid al-Adha. Di antara hal-hal yang diada-adakan sebagian orang, yaitu mereka membuat perayaan di hari ke-8 Dzulhijjah dan mereka menamakannya dengan Eid al-Adha. Saya tidak tahu Eid al-Adha ini Syekh menyebutkan nama di daerah mana, di bagian mana. Yang jelas beliau menyebutkan ada sebagian orang yang dia melakukan perayaan di hari 8 Dzulhijjah itu, 8 Syawal, dan mereka berhari raya di situ dengan nama Eid al-Adha. Setelah selesai dia puasa Syawal. Dan ini di negeri kita ada hadirin, di daerah tempat saya, daerah tempat asal saya, luar biasa perayaannya. Benar nggak? Mereka merayakan lebarannya itu lebih heboh, lebih euforia, lebih luar biasa. Mereka benar-benar merayakannya itu di Syawal itu, tanggal 8 Syawal itu. Jadi hari puasa itu biasa aja. Jadi setelah Id, hari pertama Id, haram puasa. Hari itu haram untuk yang puasa, nggak boleh puasa. Baru di hari 2 Syawal mereka lanjut puasa Syawal ini dan ngebangunin sahur itu di masjid pas itu rutin itu dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal mereka bangunin setiap hari, bangun sahur dan berpuasa itu mereka. Baru tanggal 8-nya baru mereka berhari raya. Luar biasa, jalan macet asli ramai, keluar ada baju lebaran pakai semua, langsung pada pergi tempat wisata. Mereka berpesta di hari 8 tersebut. Bahkan lihat, saya dengar sendiri kalau lagi di daerah saya, mereka takbiran. Saya khawatir lama-lama mereka sholat Id tidak pasti hari ini. Lihat benar, lihat saja. Kalau ini ritual ini tidak dihentikan, tidak didakwahkan dan sampaikan ini perkara diada-adakan, nggak boleh seperti ini. Lihat lama-lama nanti sholat Id mereka ditakbiran, benar takbiran di tanggal 8 itu. Kalau Indonesia macam-macam istilahnya, ada macam-macam daerah punya istilah. Itu mereka rayakan setelah mereka selesai menjalankan puasa 6 hari. Lebarannya di tanggal 8 Syawal itu. Dan ini kata Syekh, ini perkara yang diadakan, tidak ada asalnya sama sekali. Nggak boleh kita buat hari raya dan Islam itu nggak boleh. Yang menentukan hari ini hari raya itu hanya Allah SWT yang membuat syariat. Kita nggak boleh buat hari raya tersendiri, nggak boleh. Kalau daerah Antum namanya apa? Ada nggak daerah? Kalau daerah Antum namanya lebaran ketupat. Lebaran ketupat. Dan itu benar-benar mereka tuh luar biasa bergembira di hari itu, lebih daripada gembira mereka di hari lebaran. Benar? Luar semua, masya Allah mereka merayakan itu, semangat. Kemudian berikutnya minal bid'ah at-tasya'um bil zawal fi syahr Syawal. Di antara perkara bid'ah yaitu pesimis, pamaling, taqayyur untuk menikah di bulan Syawal. Jadi di antara kepercayaan orang jahiliyah dulu itu yaitu pamaling, bertaqayyur, merasa sial, merasa pesimis untuk menikah di bulan Syawal karena ada keyakinan tertentu yang merupakan keyakinan kesyirikan, meyakini sesuatu itu sial tanpa ada dalil. Ini dalam bentuk taqayyur dan terlarang dalam agama. Pamaling. Ya kalau di negeri kita banyak ya. Dan ini sebenarnya sebagian adopsi dari kepercayaan agama-agama lain. Seperti meyakini angka 4 itu sial, angka 13 itu sial. Kalau rumah mandek kesini itu sial. Kalau misalnya makan pakai piring yang sudah retak, nanti apa gitu? Dibenci sama mertua. Kalau begitu macam-macam keyakinan ini tidak boleh seperti itu. Mau kata yuk itu dia adalah bentuk kesyirikan, tersyirikan. Meyakini hal seperti itu nggak boleh. Dan di antara bentuk kebaikan orang zaman dulu itu mereka meyakini sial kalau nikah di bulan Syawal. Maka Nabi SAW mematahkan keyakinan tersebut, keyakinan kesyirikan tersebut, terpayur dipatahkan
dengan Nabi SAW menikahi Aisyah di bulan Syawal. Nabi SAW menikahi Aisyah di bulan Syawal. Dan tidak ada terjadi apa-apa. Ini bentuk pamali yang terlarang. Ini kayak kita orang merasa sial itu bulan Syawal, bulan Syawal kalau nikah itu sial. Kemudian yang berikutnya yang 20, yustahabu, dua lagi, yustahabu tazawwuj wa tazwij wa dukhul fi Syawal. Disunahkan untuk menikahkan dan bercampur dengan istri pertama kali itu disunahkan di bulan Syawal. Dianjurkan sebagaimana yang Nabi SAW praktekkan. Jadi ini hukumnya sunnah ya, untuk menikahkan di bulan Syawal. Makanya kalau orang itu bulan Syawal banyak yang nikah, biasanya di banyak pandangan ke bulan Syawal. Bagus ya, baik ini nikah Syawal, jangan nikah sebelum Ramadan baik. Khawatirnya dia pengantin baru itu nggak bisa menahan diri, akhirnya apa? Bisa kena kafarah puasa. Kemudian yang terakhir, menurut khurafat, i'tiqadu ba'd al-awam anna man tazawwaja baina al-'idain, 'Idul Fitri wa 'Idul Adha, fasayamutu ahadu zawjaini aw yatafarraqan. Di antara khurafat, keyakinan khurafat sebagian orang dulu, orang-orang sekarang juga orang awam, siapa yang menikah di antara dua Id, dua hari raya, antara Idul Fitri dan Idul Adha, maka akan meninggal salah satu dari suami istri tersebut atau mereka akan terpisah. Ini juga keyakinan khurafat, keyakinan yang batil yang Nabi SAW pakaikan dengan menikahi Aisyah di bulan Syawal. Wallahu ta'ala alam. Demikian saja mungkin yang bisa kita sampaikan, 20 faedah terkait dengan puasa Syawal. Jika ada yang salah itu saya mohon maaf. Kemudian selanjutnya jika ada yang bertanya saya persilakan. Baik, teman sekalian, silakan. Ada waktu sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya terkait dengan mengkodok sholat tadi. Ini ada sholat, mengkodok sholat terkait dengan sholat. Itu udah ada apa? Puasa. Itu puasa tentang kafarat gimana Pak? Jadi mengkodok puasa yang sudah lampau yang belum dibayarkan. Sudah puasa puasanya ini kalau puasa yang sudah dulu atau kafarat itu beda soalnya. Kafarat puasa dia mengkodok puasa Ramadan yang dia tertinggal dulu atau dia membayar kafarat dengan puasa. Bagaimana maksudnya? Mengkodok puasa yang lampau yang dulu itu belum terbayarkan itu bagaimana Pak? Waktu zaman dulu sudah zaman jahiliyah zaman jadi apa emang dia ada utang puasa yang benar-benar dia lupa tahun lalu tahun sebelumnya dia nggak sempat kodok, atau emang puasa yang dulu sengaja dia tinggalkan waktu zaman masih bandel? Iya gitu, waktu zaman masih ini perlu diperinci ya, karena akan berbeda jawabannya nanti, berbeda nanti dia punya rinciannya. Kalau misalnya ada puasa ini dia belum ganti tahun yang sebelumnya, tahun lalu dia punya utang puasa, kemudian dia santai-santai menunda diulur sampai masuk Ramadan depan, atau misalnya dia benar-benar lupa dia sudah masuk Ramadan, dia ingat ternyata masih punya satu utang puasa yang tahun sebelumnya, kedua tahun lalu dia belum bayar, maka dia wajib segera ganti, wajib dia harus bayar. Kalau dia yang sudah kasih setahun, dia harus bertaubat dulu kepada Allah SWT. Kasih waktu 1 tahun, Allah SWT 11 bulan untuk ganti, kemudian dia lupa atau dia gantungnya sampai ke Ramadan berikutnya, maka dia berdosa jelas. Dia bersifat kepada Allah SWT, dia harus segera ganti. Itu pertama. Kalau yang kasusnya ini orang yang manggil dulu sering puasa, zaman dulu mungkin dia sering meninggalkan sholat, sering meninggalkan puasa ya, sama masih jauh dari Allah SWT. Maka dalam kasus seperti ini ulama berbeda-beda, dan ini kurang lebih sama jawabannya antara puasa sama sholat. Kalau orang yang dulu itu dia sering meninggalkan sholat wajibnya, misalnya dia sering nggak sholat, apakah dia harus ganti kalau sholatnya itu? Demikian juga puasa. Dan di sini ada dua pendapat dalam para ulama.
Yang pertama, dia harus qadha, dia harus ganti. Berapa puasa yang dulu dia tinggalkan, dia coba ingat-ingat, dihitung-hitung semampunya dia, kemudian dia berusaha ganti semuanya. Pendapat kedua, dan ada lebih contoh pendapat yang kedua ini, dia nggak perlu qadha. Kenapa? Karena dia bermaksiat kepada Allah dan waktunya sudah lewat. Amalan wajib sudah menentukan waktunya, sholat sudah menentukan waktunya. Begitu lewat waktunya, dia dengan sengaja ditinggalkan, maka dia terlewat, sudah nggak bisa diganti. Dia meninggalkan dengan sengaja, itu dia berdosa. Maka cukup bagi dia bertobat kepada Allah SWT. Bertobat, minta ampun kepada Allah. Waktunya sudah lewat. Waktu sudah lewat, dia nggak bisa. Dia sudah terlewat pak ibadah tersebut. Dia berdosa, dosa besar. Dia harus bertobat kepada Allah SWT, benar-benar bertobat, menyesali perbuatan tersebut, dan dia memperbanyak puasa sunnahnya setelah itu. Demikian juga sholat, yang dulu sering meninggalkan sholat, perbanyak taubat kepada Allah, dan setelah itu dia memperbaiki diri dengan memperbanyak sholat-sholat sunnahnya untuk menutupi dosa-dosa sholatnya dia waktu itu. Diperbanyak sholat sunnah. Sebagian ulama kan, dia harus sebagian. Kalau sholat mungkin susah dihitungin, kalau puasa mungkin masih bisa dihitung. Kalau puasa mungkin masih bisa dihitung. Mungkin dia dulu ya dihitung mungkin berapa tahun dia nggak puasa full, atau mungkin dia puasa bolong-bolong ya. Dia coba ingat-ingat, dia kurang semakin mungkin dia berusaha ganti itu dengan dia berusaha menutupi dengan dia puasa memperbanyak puasa sunnah. Harus selain dia bertobat, di antara konsekuensi orang bertobat dari maksiat seperti itu, dia harus memperbaiki dirinya. Harus memperbaiki dirinya dengan, kalau dia dosa maksiat itu dalam bagian sholat, ketika dia taubat terus setelah meninggalkan sholat, terus jangan santai-santai di situ. Dia dulu sering meninggalkan sholat, dia taubat sudah dia santai, dia nggak harus malas dan sholat sunnah, nggak boleh. Perbanyak sholat sunnah. Sehingga semoga dengan sholat sunnah itu bisa menutupi dosa-dosa bolongnya sholatnya dulu itu. Begitu tadi kita sebutnya hadisnya. Demikian juga yang dia taubat dari dulu sering meninggalkan puasa, maka hendaknya dia setelah ditaubat itu dia memperbaiki diri dengan berbanyak puasa-puasa sunnahnya. Itu kalau dia kasusnya seperti itu. Berbeda kalau kafarat tadi Pak. Kalau dia punya kafarat sumpah misalnya, atau kafarat dia berhubungan di siang hari bulan Ramadan, maka dia harus dahulu. Kalau yang berhubungan siang hari bulan Ramadan, ya Allah Taala mungkin dia harus dahulukan itu karena puasanya berarti 2 bulan. Kalau dia punya kafarat sumpah, mungkin dia bisa tunda kafarat sumpahnya nama apa? Karena memang kafarat sumpah ini juga insya Allah yang lebih sahih, dia tidak harus berurutan. Jadi misalnya dia kafarat sumpah kan 3 hari ya. Dia puasanya nggak berurutan juga nggak mengapa. Ini keadaan yang berbeda dari 3 kondisi tadi itu. Maka akan beda hukumnya. Kalau dia puasanya itu kalau puasa yang puasa normal dia kolok, atau dia kolok puasa karena dia meninggalkan dengan sengaja, atau dia mau membayar kafarat dengan puasa, ini 3 hal yang berbeda. Beda rinciannya. Yang tadi kalau ditanyakan dari karena dia meninggalkan puasa dengan sengaja, Allah Ta'ala alam ya. Anda lebih contoh berapa nggak perlu dia nggak bisa mengganti. Apalagi kalau puasanya banyak. Kalau misalnya puasanya itu yang ditinggalkan dia tahu jumlahnya berapa, maka baiknya dia coba agar dia selamat keluar dari khilaf, dia ganti niatkan mengganti puasa-puasa yang dahulu. Tapi kalau terlalu banyak dia tinggalkan, dia sudah nggak ingat berapa, maka dia bertobat, sungguh-sungguh tobat kepada Allah, dan dia berusaha memperbaiki dengan berbanyak puasa-puasa sunnah. Wallahu ta'ala. Begitu Pak. Berikutnya kesempatan lagi pertanyaan Pak Ustaz. Ustaz mau tanya sedikit, kalau yang lebih itu apa bisa yang lebih puasa itu apa bisa tidak berturut-turut atau diganti 3 hari tapi dari hari lain? Yang lebih itu dia terikat dengan waktu Pak, terikat dengan tanggal. Jadi yang dinamakan ayam lebih itu puasa di tengah bulan Qamari ya, 6 bulan Dzulhijjah, tengah bulan Masehi. Jadi ayam lebih itu dianjurkan berpuasa di tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya pada saat bulan lagi bulan purnama itu.
di setiap bulannya di bulan Dzulhijjah, kalender Dzulhijjah ya, bukan kalender Masehi. Jadi nggak bisa dia mau gantinya di hari lain, nggak bisa. Ini sudah tadi faedah, alhamdulillah tadi beliau ingatkan. Jadi di antara hikmahnya kita dianjurkan puasa 3 hari setiap bulan yang berbeda itu. Hikmahnya apa? Supaya kita kalau kita menjalankan itu kita juga seakan puasa setahun penuh. Jadi kan satu puasa terhitung 10 hari, kalau 3 hari terhitung 30 hari. Jadi seakan-akan dia 3 hari dengan puasa 3 hari itu dia puasa sebulan pahalanya. Demikian juga bulan berikutnya, maka dia seakan puasa sebulan di antara hikmah seperti itu. Tapi kalau untuk dia geser tanggalnya nggak bisa Pak. Dia akan karena utamanya itu berkaitan dengan tanggal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, hadirin masyarakat Allah, di akhir sesi mungkin Pak bisa memberikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa. Selamat. Baik hadirin yang adalah rahimahumullah, di antara hikmah disyariatkan puasa Syawal ini adalah kita bisa konsisten dalam menjalankan ketaatan kita pasca Ramadan. Kita berusaha menyegerakan puasa ini agar tensi ibadah kita, level keimanan kita itu tetap stabil di bulan Syawal, agar keimanan kita tidak drop, ketakwaan kita tidak drop sepeninggal bulan Ramadan. Karena yang jadi penyakit sebagian kita sepeninggal Ramadan seakan-akan ibadah itu ditinggalkan, seakan-akan sudah tidak kenal lagi kepada Allah SWT, seakan-akan sudah tidak kenal sama masjid lagi. Padahal Ramadan, Syawal, orang Jami'ah Syuhur, Rabbnya Ramadan, Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama yang kita sembah di bulan Syawal dan bulan yang lainnya. Karenanya kita menjaga keistiqomahan kita di antaranya dengan berusaha menyegerakan puasa Syawal ini. Dan ini sebagaimana tadi kita sempat singgung, semoga menjadi indikator ibadah kita diterima di bulan Ramadan kemarin, dan kita menyegerakan ibadah yang satu ini, dan kita ajak keluarga kita, anak istri kita untuk menjalankannya di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa dan istiqamah, khususnya istiqamah pasca bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal soleh kita, menerima puasa-puasa kita, menerima qiyamul lail kita, menerima seluruh amal dari bulan suci Ramadan, dan menjadikan kita tercatat sebagai orang terbebas dari neraka, dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.